Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kota Surabaya. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Rumah Ilmu. Rumah ilmu saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, Nana, jangan lupa ya untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. M yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker, terutama jika kita harus berada di luar rumah. M yang kedua, kita harus menjaga jarak jika kalian berada di tengah kerumunan. M yang ketiga, kita harus selalu mencuci tangan baik sebelum melakukan kegiatan maupun sesudah melakukan kegiatan. M yang keempat, yaitu menghindari mobilitas. M yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus makan makanan yang bergizi agar badan menjadi sehat dan imun tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, penyakit pun tidak mudah datang. Dengan melaksanakan 5M, berarti kalian sudah melaksanakan himbauan dari pemerintah untuk selalu di rumah saja, tidak kemana-mana kalau tidak ada yang mendesak. Oh ya, tentunya kalian banyak yang bertanya, mengapa sih kita harus mematuhi protokol kesehatan? Anak-anakku yang super hebat, dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, berarti kita turut serta menekan penyebaran virus corona, sehingga kita bisa bersekolah lagi, bertemu dengan bapak dan ibu guru, bercengkrama, bersenda gurau dengan teman-teman di sekolah, serta kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang biasa kalian lakukan sebelum pandemi datang. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan saya di Rumah Ilmu. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Sri Enda Retnaningsih, pengajar SMP Negeri 40. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia tentang menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ya, jangan lupa kalian siapkan buku untuk mencatat dan alat-alat tulisnya ya. Dan jangan lupa untuk mencatatnya juga ya. Dan tak lupa juga selama menyaksikan materi ini, fokuskan diri kalian agar dapat
menyerap informasi materi hari ini dengan baik. Anak-anakku, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah: 1. Berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. 2. Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Berbicara tentang surat, tentu kalian sudah mengerti apa itu surat. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya, apakah kalian pernah menulis surat? Ya, tuh, ibu lihat semuanya pada angkat tangan. Nah, saya mau tanya lagi, apakah kalian pernah terpikir dalam benak kalian apa itu surat? Ya, surat merupakan alat komunikasi yang biasa kita lakukan secara tertulis maupun berbentuk tulisan. Karena dengan surat kita bisa mencurahkan perasaan kita bisa mencurahkan aspirasi kita bisa mengekspresikan emosi kita kepada orang lain. Misalnya ya, surat yang kita tujukan kepada orang tua, atau mungkin juga surat yang biasa kita tujukan pada sahabat, kakak, teman, dan saudara. Anak-anak, untuk kompetensi dasar pada hari ini adalah menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah selesai pembelajaran yaitu: 1. Kalian mampu menjelaskan struktur surat pribadi. 2. Kalian harus mampu menjelaskan struktur surat dinas. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Anak-anak, ibu berharap jika kalian nanti sudah mempelajari surat pribadi dan surat dinas, kalian bisa mengambil manfaatnya. Ya, jadi manfaatnya yang pertama itu adalah mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui surat atau bahasa tulis. Yang kedua, kalian mampu menyambung tali silaturahmi dengan pihak lain. Sedangkan yang ketiga, kalian mampu menyampaikan informasi secara tertulis. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan contoh surat pribadi. Ya, tolong dicermati dengan baik. Ya.
Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mencermati contoh surat pribadi tersebut? Nah, Ibu mau tanya, kira-kira apa yang bisa kamu pikirkan setelah melihat contoh tersebut? Coba ayo, Ibu ingin tahu. Ya, ada kalimat-kalimat, Bu. Ya, benar. Di dalam surat ada kalimat-kalimat. Terus mungkin ada jawaban yang lain? Itu, Bu, ada tanda tangan. Benar, ada tanda tangan. Ada apa lagi di situ, anak-anak? Ada ini, Bu. Ada tempat tanggal penulisan surat. Ya, jawaban kalian benar semua. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kita jeda dulu ya untuk iklan pariwara berikut ini. Anak-anak, kalian tadi sudah membaca atau mencermati contoh dari surat pribadi. Ya. Nah, setelah kalian cermati, maka dapat kita lihat susunan atau struktur surat pribadi tersebut. Susunannya terdiri dari 1. Tempat dan tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Isi surat atau yang biasa disebut juga dengan tubuh surat itu terdiri dari 3, yaitu A. Pendahuluan, B. Isi, C. Penutup. Yang keempat adalah salam penutup. Dan yang kelima, pengirim. Untuk struktur surat pribadi, yang pertama itu adalah tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat itu menunjukkan di mana dan kapan surat tersebut ditulis. Ini sebagai contoh ya, Surabaya 30 Januari 2021. Maksudnya bahwa surat ini ditulis di kota Surabaya pada tanggal 30 Januari 2021. Sedangkan struktur yang kedua adalah salam pembuka. Apa itu salam pembuka? Salam pembuka adalah bagian surat yang berupa kata pembukaan untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. Contohnya bisa kita tulis Assalamualaikum, atau bisa juga kita dengan kata yang lain, misalnya salam kangen atau sahabatku tercinta dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah isi surat atau tubuh surat. Di dalam isi surat atau tubuh surat ini meliputi 3. Salah satunya A itu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu tertulis kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan. Ini contohnya ya. Apa kabar Mira? Semoga kamu dan keluarga dalam keadaan sehat seperti aku di Surabaya. Nah, ini contoh pendahuluan sebelum kamu menyampaikan inti suratnya. Yang B, setelah pendahuluan itu adalah isi. Isi merupakan bagian yang memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim secara lengkap.
Di sini sebagai contoh, Mira, aku ingin bercerita tentang kegiatanku selama di rumah. Mungkin kamu juga bisa menuliskan dalam bentuk lain yang merupakan apa sesungguhnya isi dari suratmu, bisa ditulis di bagian ini. Bagian isi surat yang terakhir itu adalah C, penutup. Penutup itu adalah bagian akhir isi surat yang berfungsi sebagai kunci untuk mengakhiri isi surat. Contohnya, sekian dulu ya, semoga kamu berkenan membalas suratku. Aku tunggu balasanmu. Struktur surat pribadi yang keempat itu adalah salam penutup. Salam penutup merupakan bagian surat yang ditulis untuk menunjukkan ungkapan rasa dari si penulis surat. Contohnya di sini bisa kamu tulis sahabatmu diberi tanda baca koma, atau bisa juga aku yang menunggu balasanmu. Yang terakhir, kelima, itu adalah pengirim. Pengirim itu adalah orang yang menulis surat atau yang menulis surat yang dalam penulisannya harus disertai dengan tanda tangan dan nama terang. Contohnya sahabatmu, TTD Retna. TTD nanti dalam suratmu bisa ditulis dengan tanda tangan kamu sebagai penulis surat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kita jeda dulu ya untuk iklan pariwara berikut ini. Hai anak-anak, kita kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Sri Endah Retnaningsih. Sebelumnya kalian sudah menyaksikan contoh surat dinas. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana setelah kamu mencermati surat dinas tersebut, apa yang muncul dalam pikiran kamu? Oh iya Bu, ternyata lebih panjang dari surat pribadi. Benar. Itu Bu, ada kepala surat. Benar. Berarti kamu benar-benar mencermati surat dinas tersebut. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini kita lihat ya, struktur surat dinas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Yang kedua, ada nomor surat. Yang ketiga, itu ada perihal atau hal surat. Yang keempat, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kelima, ada alamat surat. Yang keenam, ada salam pembuka. Yang ketujuh, pembuka surat. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, penutup surat. Yang ke-10, salam penutup.
Yang ke-11 tanda tangan. Yang ke-12 nama pengirim surat. Sedangkan yang ke-13 itu yang terakhir ya, itu ada jabatan pengirim surat. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan masing-masing struktur surat dinas. Yang pertama itu adalah kop atau kepala surat. Kop surat merupakan identitas singkat tentang kantor, lembaga, instansi, organisasi, atau perusahaan yang berkirim surat. Nih sebagai contoh ya, kepala suratnya itu tertulis Karang Taruna Ngagel Rejo. Bawahnya ditulis Jalan Ngagel Kebonsari 100 Surabaya. Yang kedua adalah nomor surat. Nomor surat itu menunjukkan urutan pengeluaran surat, baik pada suatu instansi, lembaga, maupun organisasi. Nah, contohnya misalnya nomor 35. Maksudnya di sini adalah bahwa surat itu dikeluarkan untuk yang nomor 35. Garis miring Qatar yang mengeluarkan itu adalah Karang Taruna. Garis miring Romawi 7 bahwa surat ini ditulis pada bulan 7. Garis miring 2020 ini menunjukkan tahun penulisan surat. Yang berikutnya ketiga itu adalah perihal atau hal. Perihal itu memuat isi pokok surat atau inti surat yang harus ditulis sesingkat mungkin. Misalnya saja isi surat tersebut tentang permohonan, maka contohnya bisa kita tulis H.2 permohonan. Struktur yang keempat itu adalah tanggal pembuatan surat. Tanggal pembuatan surat ini memuat tanggal dibuatnya surat. Sebagai contoh, ditulis tanggal 18 Juli 2020. Yang kelima adalah alamat surat. Alamat surat itu adalah alamat pengiriman tujuan surat. Misalnya ya di sini surat itu ditujukan kepada yang terhormat Ketua RT 5 RW 3 Kelurahan Pakis Surabaya. Yang keenam adalah salam pembuka. Salam pembuka merupakan bagian surat yang berupa kata pembuka. Karena ini surat dinas, maka kita membuat salam pembukanya secara resmi atau baku, yaitu dengan hormat, diberi belakangnya tanda baca koma. Yang ketujuh itu adalah pembuka surat. Ya. Pembuka surat merupakan bagian awal isi surat sebagai pengantar menyampaikan isi surat. Sebagai contoh di sini adalah dalam upaya mendukung imbauan pemerintah, Karang Taruna Ngagel Rejo bermaksud mengadakan sosialisasi pencegahan penularan virus corona. Ini adalah bahasa pembuka surat. Yang kedelapan adalah isi surat. Isi surat memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim. Isi surat itu memuat ada waktu, ada tempat, dan acara. Nah, kalian bisa melihat contoh yang ada di bawahnya ya.
Itu adalah contoh dari isi surat. Yang kesembilan itu adalah penutup surat. Penutup surat itu berisi harapan dan ucapan terima kasih dari si penulis surat. Sebagai contoh ya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih. Yang ke-10 itu adalah salam penutup. Salam penutup merupakan ungkapan rasa dari penulis surat. Contohnya, hormat kami. Diberi tanda baca koma di belakangnya ya. Yang ke-11 itu adalah tanda tangan. Tanda tangan itu berisi tanda tangan dari si pengirim surat. 12 adalah nama pengirim surat. Pengirim surat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap instansi yang tercantum dalam surat. Contohnya di situ tertulis nama si pengirimnya adalah Hadi Prayitno, ada Eka Rahayu. Yang ke-13 itu adalah jabatan pengirim surat. Jabatan pengirim surat ditulis di bawah nama pengirim surat. Sebagai contoh, Hadi Prayitno itu di bawahnya diberi penjelasan ketua. Berarti Hadi Prayitno ini jabatannya sebagai ketua. Sedangkan Eka Rahayu jabatannya sebagai sekretaris. Halo anak-anak, semoga kalian tetap semangat ya mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi. Ibu telah menyampaikan struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, maka dapat kita simpulkan, bisa kalian perhatikan pada layar berikut. Anak-anak, semoga tetap semangat ya. Kalian sudah menyimak penjelasan dari Ibu tadi tentang menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Sekarang ada tugas buat kalian. Dan jangan lupa untuk dikerjakan ya. Tugas buat kalian adalah kalian tolong mencari contoh surat pribadi dan contoh surat dinas. Setelah itu kalian telaah struktur dari kedua surat tersebut. Jika sudah selesai mengerjakan, jangan lupa ya untuk dikumpulkan kepada guru pengajar bahasa Indonesiamu masing-masing di sekolahmu ya. Demikian anak-anak, usai sudah penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian. Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah saja, dan selalu bahagia. Dan ingat ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Akhir kata Ibu ucapkan, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.